Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii Guru SD. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tema 5, tapi khususnya metamorfosis, yaitu muatan IPA. Mengapa kita harus belajar metamorfosis? Nah, harapan saya supaya kalian dapat menyebutkan jenis hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, kalian lihat ini adalah kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga ya. Kupu-kupunya begitu indah, juga berwarna-warni ya. Kalau orang melihat kupu-kupu ini rasanya sangat senang sekali. Tahukah kalian bahwa kupu-kupu ini berasal dari mana? Nah, ini kupu-kupu yang indah seperti ini itu berasal dari hewan yang sangat menakutkan ya. Nah, inilah hewan yang sangat menakutkan. Apa ini? Adalah ulat. Jadi kupu-kupu itu berasal dari ulat. Loh, kok bisa begitu? Nah, inilah yang mau kita bahas bersama-sama. Ya, karena adanya metamorfosis. Kita lanjutkan ya. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dalam tahap-tahap pertumbuhan. Jadi setiap tahap pertumbuhan itu ada perubahan bentuk. Nah, tidak seperti manusia. Kalau manusia itu kan manusia melahirkan bayi, bayinya berupa manusia. Kemudian kucing melahirkan anak kucing, ya anaknya seperti kucing. Tidak mungkin kalau kucing melahirkan anaknya jadi ayam misalkan. Nah, itu tidak mungkin. Berarti kucing tidak mengalami metamorfosis. Manusia juga tidak mengalami metamorfosis. Ada lagi ayam. Ayam melahirkan yaitu anak ayam, tapi bentuknya seperti ayam. Jadi ayam juga tidak mengalami metamorfosis. Tapi lain halnya tadi dengan kupu ya. Kupu itu melahirkan bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat loh, kan berbeda. Nah, itulah metamorfosis ya. Kita lanjutkan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini melalui 4 tahap. Tahapnya itu ini saya singkat yaitu TLPD, yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Dewasa ini disebut imago juga boleh ya. Nah, yang metamorfosis tidak sempurna hanya 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Nah, marilah kita cari tahu ya bersama-sama yaitu tentang contoh metamorfosis sempurna. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna apa saja? Ada kupu, ada katak, ada nyamuk, ada lalat, kunang, kutu hewan, kumbang, lebah, semut, ngengat. Ya, ini supaya bisa menghafal ya. Kupu, katak, nyamuk, lalat, kunang, kutu, kumbang, lebah, semut, dan ngengat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kupu yang begitu indahnya ya. Nah, ini kupunya kalau terbang, membuka sayapnya ini begitu indah. Nah, ini kan ya, kupu dewasa. Kupu dewasa ini akan bertelur. Nah, ini telurnya. Telurnya menetas menjadi larva. Larvanya berbentuk ulat. Nah, ini ulatnya suka makan daun biasanya. Kemudian ulatnya berkembang menjadi kepompong, ya, menjadi pupa. Pupanya berkembang menjadi
kupu dewasa atau imago. Nah, ini punyanya kupu. Kita lanjutkan, punyanya katak. Nah, katak, coba kalian lihat, katak seperti ini, telurnya menetas berubah wujud seperti ini loh, kan beda jauh dengan ini. Makanya itu katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Dari telur, ya, katak bertelur, kemudian menetas menjadi berudu, berudunya berkembang menjadi ada kakinya 2, kemudian berkaki 4, ada ekornya, kemudian menjadi katak muda yang masih ada ekornya, kemudian berkembang lagi menjadi katak dewasa. Kalau sudah dewasa bertelur, ini akan terus terjadi seperti ini, ya. Ini namanya daur hidup. Nah, di saat berudu, katak di saat berudu ini adalah hidup di air, dia bernafas dengan insang. Kalau sudah dewasa, bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Kita lanjut. Nyamuk. Ya, yang ketiga nyamuk. Nyamuk ini adalah penghisap darah, ya. Nah, ini nyamuk yang dewasa. Nah, ini menetasnya jadi jentik-jentik seperti ini kan beda jauh ya. Nah, ini nyamuk, kemudian bertelur, telurnya menjadi jentik-jentik ini, jentik-jentiknya menjadi pupa, pupa menjadi dewasa. Kita lanjut. Lalat. Nah, lalatnya seperti ini, menetasnya menjadi belatung seperti ini kan beda jauh, ya. Ini lalatnya bertelur, telurnya menetas menjadi belatung, kemudian belatung menjadi pupa, pupa menjadi lalat dewasa. Kunang-kunang. Nah, kunang-kunang ini mempunyai lampu ya di bawah, di bagian tubuh bagian bawah mempunyai lampu ya. Oke ya. Nah, ini kunang-kunangnya, dewasanya seperti ini. Kemudian larvanya seperti ini kan beda jauh ya. Oleh karena itu, kunang-kunang juga mengalami metamorfosis sempurna. Ini kunang-kunang dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi larva, larvanya seperti ulat ya, tapi berwarna coklat. Kemudian berkembang menjadi pupa. Kemudian kumbang. Ya, kumbang juga seperti itu mengalami metamorfosis sempurna. Coba kalian lihat, kumbang yang dewasa, edul ini adalah dewasa, kemudian larvanya seperti ini kan beda jauh. Kumbang dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi larva atau imago. Larva atau ya bentuk seperti ini. Kemudian pupa atau kepompong. Nah, kemudian menjadi imago atau dewasa. Kita lanjut. Nah, ini punyanya lebah. Lebah itu bahasa Inggrisnya bee ya. Ini life cycle of a bee. Jadi ini adalah daur hidupnya lebah ya. Lebah yang dewasa ini bertelur, telurnya menjadi larva. Larvanya seperti ini. Seperti apa ya? Antung tapi kecil ya. Set seperti set, tahu kan set. Nah, set tapi agak besar ya. Nah, ini kemudian terus menjadi dewasa. Ini daur hidup lebah ya. Jadi lebah mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian ini semut, life cycle. Jadi ini kehidupan semut ya. Daur hidupnya semut. Nah, semut yang dewasa female ini semut perempuan. Kemudian bertelur ya. Telurnya berubah menjadi larva. Dari semut seperti ini, larvanya seperti ini beda jauh ya. Kemudian menjadi pupa. Terus ini ada male-nya, ada laki-lakinya, kemudian bertelur lagi. Itu sepanjang kehidupan semut.
Jadi semut termasuk metamorfosis sempurna. Kita lanjut. Nah, ini ada kutu ya, kutu tapi kutunya hewan. Nah, kutunya hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Beda lagi dengan kutu rambut manusia loh ya. Ini kutunya hewan. Seperti pinjal itu kan kutunya hewan. Jadi ini kutu yang sudah dewasa, ini bertelur. Oh, maaf. Nah, kutu yang dewasa ini bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva, larva menjadi pupa, pupa menjadi kutu dewasa bertelur lagi. Ini kutunya anjing, sama dengan kutunya kucing ya. Jadi kutu anjing atau kutu kucing atau pinjal itu termasuk metamorfosis sempurna. Nah, kemudian yang terakhir adalah ngengat. Ngengat ini adalah kupu-kupu yang besar ya. Nah, ini kupu-kupu yang sudah dewasa bertelur kemudian menetas menjadi ulat apa ini? Yang biasanya ada di daun di pohon apukat itu loh ya. Nah, ini ulatnya. Ulat keket, ulat yang sangat besar ya, ulat yang sangat besar. Kemudian berkembang menjadi setelah larva menjadi pupa, pupanya menetas ya. Ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh metamorfosis tidak sempurna. Ada jangkrik, laron, kecoa, kutu. Ini kutunya manusia ya, kutu rambut. Kemudian ada belalang, ada capung. Jangkrik. Nah, ini ya. Nah, jangkrik ini bertelur, kemudian menetas menjadi nimfa. Nah, nimfanya kan hampir sama dengan jangkrik, cuma ini bulunya belum, sayapnya belum ada yang ini. Jadi tahapnya hanya 3, dewasa, telur, nimfa, jangkrik. Kemudian laron, laron juga seperti itu ya. Nah, ini laron, ratunya bertelur, kemudian telurnya menetas jadi nimfa. Nah, nimfanya ini ada yang sebagai pekerja, prajurit, ada yang sebagai tentara ya, kemudian menjadi laron. Nah, laronnya ini kemudian bulunya yang dibuat terbang sayapnya itu akan gugur. Nah, setelah gugur akan menjadi ratu atau raja, kemudian bertelur lagi, seterusnya ya. Kecoa. Nah, sekarang kecoa. Kecoa juga seperti itu, hanya telur, nimfa, terus dewasa. Nah, itu ya, telur, nimfa, dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu hanya 3 tahapannya, yaitu telur, nimfa, dewasa. Nah, ini yang saya bilang tadi kutu rambut ya. Ini telurnya yang ada di rambut manusia ini ya. Ini telurnya namanya lingso. Nah, ini daur hidupnya seperti ini. Telur, nimfa, dewasa. Ini adalah capung. Nah, capung juga mempunyai daur kehidupan. Jadi capung dewasa, kemudian bertelur, telurnya menetas menjadi nimfa atau larva, kemudian capungnya ini melungsungi anak-anak ya, melungsungi, mengganti tubuh dengan yang baru ya, mengganti tubuh menjadi yang baru, kemudian berkembang menjadi dewasa. Jadi capung termasuk metamorfosis tidak sempurna. Ini yang terakhir adalah belalang ya. Belalang ini bertelur kemudian menjadi nimfa, nimfa menjadi belalang. Sudah gitu aja ya. Nah, itulah yang bisa Bu I sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.